Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Azahra dengan NIM 1022000032. Prodi Hukum Pidana Islam kelas 2B. Saya anggota dari kelompok 5 dengan materi subjek hukum, kewenangan, berhak dan bertindak. Di sini bagian saya untuk menjelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi subjek hukum adalah sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu, orang, dan badan hukum, perusahaan, organisasi, institusi. Menurut R. Suroso, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu manusia atau orang, dan yang kedua badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum sejak saat dia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak, dianggap telah lahir apabila kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu melahirkannya dianggaplah ia tidak pernah telah ada. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum apabila manusia itu telah dewasa serta sehat rohaninya atau jiwanya dan tidak ditaruh di bawah pengampuan. Dengan demikian, manusia yang wewenang hukum belum tentu cakap hukum karena manusia dewasa memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, tetapi dalam keadaan tertentu ia tidak cakap melakukan tindakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD bahwa dewasanya warga negara pria dan wanita setelah ia berumur 17 tahun atau sudah kawin pasal 19 Undang-Undang Nomor 662 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa dewasanya seseorang apabila ia telah berumur 21 tahun. Pasal 5 ayat 2 huruf A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dewasanya seorang pria adalah setelah ia berumur 19 tahun dan dewasanya seorang wanita adalah setelah ia berumur 16 tahun. Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP bahwa dewasanya seorang pria dan wanita apabila ia telah berumur 16 tahun. Pasal 45. Pemerintah daerah dan kecamatan diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Negara Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, saya Lutfia Azahra. Lebih kurangnya mohon maaf. Di sini bagian saya hanya menjelaskan tentang subjek hukum. Untuk kewenangan berhak dan bertindak akan dilanjutkan dengan anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra dengan NIM 1022000033. Prodi Hukum Pidana Islam kelas 2B. Saya anggota dari kelompok 5 dengan materi subjek hukum, kewenangan berhak dan bertindak. Di sini bagian saya untuk menjelaskan tentang kewenangan berhak. Hukum perdata mengatur tentang hak keperdataan. Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia pribadi wewenang untuk berhak karena dalam hukum sanksi hanya berlaku
dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan berbuat pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki pasal 2 KUH Perdata. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian, perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak perdata merupakan hak azazi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Contoh, hak perdata ialah hak hidup, hak memiliki, hak waris, hak atas nama, hak atas tempat tinggal. Hak perdata berbeda dengan hak publik. Hak publik dapat hilang atau lenyap apabila negara menghendakinya. Hak publik itu adalah karena diberikan oleh negara memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak menjadi anggota ABRI, hak menjadi pegawai negeri, hak menduduki jabatan tertentu. Sedangkan hak perdata itu diberikan oleh kodrat. Contoh hak publik ialah hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia dengan NIM 102200004, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 2B. Saya anggota dari kelompok 5 dengan materi subjek hukum, kewenangan, berhak, dan bertindak. Di sini bagian saya untuk menjelaskan tentang cakap bertindak dalam hukum. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak. Adapun cakap hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. KUH Perdata pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum. Menurut pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Ketentuan dalam pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal tersebut mengharuskan bahwa seorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Alam pasal 330 KUH Perdata dijelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Anak yang belum dewasa menurut pasal 1330 KUH Perdata termasuk dalam kategori yang tak cakap membuat perjanjian.